cause I'm cool right now. Bought a spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light stage like a laser. Halo, perkenalkan nama saya Renhari Palo Pasaribu dari kelas 101. Di sini saya ingin membahas tentang sejarah masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia beserta peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum masuk ke topik, di sini saya ingin membahas tentang manfaat sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat sejarah dalam kehidupan sehari-hari ialah untuk menelusuri fakta dan peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu, dan supaya manusia di generasi depannya bisa menjadikan peristiwa di masa lalu ini sebagai pelajaran serta pengalaman penting mereka untuk bertahan hidup. Nah, udah pada tahu kan manfaat sejarah? Masuk ke topik masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia berawal melalui jalur perdagangan. Pada masa tersebut, sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara, Indonesia melakukan transaksi perdagangan dengan bangsa asing, terutama Tiongkok dan India, yang merupakan pusat agama Hindu dan Buddha terbesar di Asia. Nah, ada beberapa teori yang cukup terkenal yang menjelaskan masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Teori yang pertama yaitu teori kesatria. Menurut teori kesatria, agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh kaum militer atau prajurit dan bangsawan yang saat itu memegang kekuasaan di wilayah India. Teori ini dikemukakan oleh C.C. Birch, Mojerky, dan J.L. Mons. Teori ini menyatakan agama Hindu dan Buddha dibawa oleh kaum kesatria yang melakukan ekspedisi militer ke Indonesia. Kedua, teori Waisya. Teori ini menyatakan kalau agama Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India ke Indonesia. Agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom yang berpendapat bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Agama Hindu dan Buddha disebarkan dengan cara pernikahan, hubungan, dagang, dan interaksi dengan penduduk. Saat pedagang dari India dan pemukiman di Nusantara yang secara spesifik merujuk kepada Indonesia atau Kepulauan Indonesia di masa yang sekarang. Ketiga, teori Brahmana. Teori Brahmana pertama kali dikemukakan oleh J. Van Lier. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Brahmana dengan dua cara, yaitu kaum Brahmana dari India diundang oleh raja-raja raja-raja Indonesia, dan kaum Brahmana datang dari India bersama para pedagang ke Nusantara. 4. Teori arus balik. Teori yang dikemukakan oleh F.D.K. Boch menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh orang Indonesia yang pergi belajar ke India, dan ketika kembali dari India, mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Dan terakhir, ada teori Sundra. Teori Sundra dikemukakan oleh Van Faber. Teori ini menjelaskan bahwa penyebaran agama Hindu dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia diawali oleh kaum Sundra atau budak yang bermigrasi ke wilayah Indonesia. Nah, berikut ada beberapa peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri pada tahun 400 Masehi. Kerajaan ini sekaligus kerajaan tertua di Indonesia. Terletak di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Raja pertamanya adalah Kudungga, kemudian digantikan oleh Aswawarman. Salah satu peninggalan kerajaan Kutai adalah prasasti Kutai yang terpahat pada tiang batu yang disebut Yupa yang ditemukan di aliran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada tahun 400 Masehi. Terletak di barat Pulau Jawa. Raja yang
terkenal bernama Punawarman. Salah satu peninggalan kerajaan Tarumanegara adalah berupa 7 prasasti yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Di antaranya Prasasti Cileutun, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Ciaten, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, dan Prasasti Lebak. Peninggalan sejarah yang lain adalah irigasi dan Sungai Gomati, Arca Wisnu, Cibuaya Idan II, dan Arca Rajarsi. Yang ketiga, ada Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada sekitar abad ke-8. Kerajaan Mataram terletak di Yogyakarta di Jawa Tengah. Raja yang pertama adalah Raja Sana, kemudian digantikan oleh Raja Sri Sanjaya. Peninggalannya berupa prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Keempat ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7. Keempat ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7, terletak di wilayah Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Raja yang memerintah diantaranya Sri Jayanas, Sri Indrawarman, Danindra Samarutungga Balaputradewa, Sri Chudamani Wardema, Sri Mara Wijatonuwarman, Sang Rama Wijatonuwarman. Peninggalan sejarah berupa Candi Muara Takus dan bangunan tempat suci Biara Bakal, serta prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa berbahasa Melayu kuno. Kelima ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berawal sekitar Kelima ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berdiri sekitar tahun 1042 sampai 1222. Terletak di Kediri, Jawa Timur. Raja yang pernah memerintah Kerajaan Kediri adalah Bameswara, Jayabaya, Sarwiswara, Aryeswara, Gandra, Kameswara, dan Kertajaya. Peninggalannya berupa prasasti Padgelenang, prasasti Penumbangan, prasasti Hantan, prasasti Talan, prasasti Jepun, prasasti Kayunan, prasasti Waleri, prasasti Angin, dan prasasti Semanding. Keenam ada Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari tahun 1222 terletak di Singasari, Malang, Jawa Timur. Raja-raja yang pernah berkuasa antara lain Sri Rajaya Sang Amuwarbumi dan Tojaya. Peninggalannya berupa Candi Singasari, Candi Jago, dan Candi Kagenan. Ketujuh ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dan berdiri sekitar tahun 1293. Terletak di selatan Sungai Brantas yang berpusat di Trowulan, Mojokerto. Pemerintah Majapahit terdapat 2 periode, yaitu masa pemerintahan Kertarasa ke-7 Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri sekitar tahun 1293. Terletak di selatan Sungai Brantas yang berpusat di Trowulan, Mojokerto. Pemerintah Majapahit terdapat 2 periode, yaitu masa pemerintahan Kertarajasa Jayawardana dan Giridrawardana. Peninggalan berupa karya sastra dan candi, di antaranya Kitab Negara Kertagama, Kitab Arjuna Wihaha, Sutasoma, Candi Panataran, Candi Sumberjati, Candi Jabung, Candi Tikus di Trowulan, dan Candi Surawana. Cukup sekian penjelasan saya mengenai
Sejarah masuknya agama Hindu dan Buddha beserta peninggalan kerajaannya.